Dari handcraft ya ini aja sih, konsisten menjalankan usaha. Karena kalau misalkan kita baru buka usaha sedikit terus habis itu berhenti, itu nggak akan berkembang lah Iya. intinya. Harus konsisten terus, meskipun mungkin peminatnya masih sedikit, tapi ya udah dijalanin aja. Misalkan dapat pesanannya hanya sekitaran under dari 50, itu ya kita terima aja dulu, kayak yang penting tetap berjalan aja Iya. biar. Halo Sobat Unipma, kembali lagi di Unipma Podcast. Jadi perkenalkan kembali, nama saya Dava Mahendra dari Prodi Pendidikan Fisika ya. Jadi kali ini saya akan mewawancarai ini Mbak-mbak dari mana sih? Sebenarnya kalian ini dari UKM kewirausahaan kah atau bagaimana coba? Atau sebelumnya mending perkenalan dulu aja. Oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Titania Dwi Damayanti. Saya adalah mahasiswa magang dari inkubator mahasiswa nih, Oke. perusahaan. Kalau saya perkenalkan, nama saya Griselda Grahita Komala, biasa dipanggil Grisel. Dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya juga sama kayak Mbak Tita, mahasiswa magang inkubator kewirausahaan Unipma. Oke, fun fact guys, sebenarnya saya sama Griselda ini sudah kenal dari TK ya. Kita udah udah satu kelas dari TK, terus SMA ketemu lagi satu organisasi dan sekarang Satu ketemu kampus lagi lagi, ya. di Unipma. Oke, kembali lagi ke pertanyaan yang pertama tadi ya. Boleh. Sebenarnya kalian ini apa sih, UKM kah atau apa? Bisa dijawab dulu mungkin Mbak Griselda. Oh, kalau di inkubator kewirausahaan ini terlepas dari UKM Mas. Kalau UKM kan biasanya ada sendiri kewirausahaan. Kalau inkubator kewirausahaan ini dipegang langsung oleh unit kewirausahaan. Jadi kita berbeda dari UKM ataupun Orgamawa gitu. Oke, jadi masuknya ke inkubator ya tadi. Iya. Oke, jadi yang saya dengar tadi ya dari penjelasan dari Bu Rida tadi, untuk Mbak Griselda ini lebih fokus ke kuliner, kalau Mbak Tita ini lebih ke handcraftnya. Oke. Betul. Langsung aja masuk ke list pertanyaannya ya. Boleh. Oke, nanti saya akan tanyakan ke kalian karena kan kalian dari dua sudut pandang yang berbeda ya, dari dua bidang yang berbeda. Singkat saja. Oke, siap. Yang pertama, gimana sih awalnya kalian bisa tertarik ikut di inkubator kewirausahaan ini? Mungkin dari Mbak Griselda dulu. Kalau saya itu dulu awalnya semester awal itu kebetulan kan yang menaungi inkubator kewirausahaan kan Bu Rizka dari dosen prodi bimbingan konseling. Jadi waktu saya di kelas, waktu beliau ngajar, beliau sedikit promosi lah, kayak ini loh, di Unipma itu punya inkubator kewirausahaan. Nanti kita bekerja di bidang kuliner, handcraft dan handcraft juga. Jadi nanti kita belajar berwirausaha. Terus dijelaskan sesimpel sebenarnya kayak gini. Terus kebetulan saya kan 5 orang sama satu circle nih. Oke. Satu circle kayak kok tertarik. Terus kan prodi BK ke wirausahaan itu nanti gimana ya, ada nyambungnya nggak ya, terus kayak ya udah deh, akhirnya dari situ kita karena rasa penasaran sih, terus kayak coba-coba kontak Bu Rizka, ternyata kita bisa masuk. Oke. Tuh. Mungkin dari Mbak Tita bagaimana? Kalau dari saya sendiri kan dari kecil itu sudah belajar tentang berwirausaha karena kebetulan ibu itu kan punya usaha di rumah di bidang sepatu kulit dari Magetan. Nah, dari sana dari kecil itu sudah sering kayak bermain dari kulit sapi untuk dijadikan seperti gantungan kunci dan lain sebagainya. Itu dari kecil sudah belajar seperti itu. Terus kemarin kebetulan waktu masih semester 2, sekiranya itu ada lomba inkubator kewirausahaan dari Unipma. Terus kok kayaknya masuk sama diri saya sendiri, akhirnya pengen lah ikut kegiatan lomba itu. Kebetulan kemarin masuk 5 besar, terus keluar di juara 3 inkubator kewirausahaan bidang handcraft. Setelah itu lanjut di magang kewirausahaan itu. Oke. Sebenarnya waktu itu daftar atau diundang oleh dosennya seperti Griselda tadi?
atau Kalau gimana? saya lebih ke daftar sendiri, jadi kayak Daftarnya. kesadaran diri aja kayak kayaknya ini bakalan prospek banget nih buat bisa membuat apa namanya itu Bekal. iya kayak jadi bekal nanti kedepannya itu mau berwirausaha ini Oke. sedikit-sedikit gitu. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi selama kalian ikut magang di inkubator ini, ada nggak sih pengalaman atau tantangan yang bikin kalian mikir, wah ternyata dunia usaha itu kayak gini ya? Gitu. Mungkin dari Mbak Tita dulu. Ya ada banget karena ternyata di dunia berwirausaha itu kan harus banyak memikirkan kedepannya itu kita mau membuat suatu pembaruan seperti apa, karena kalau misalkan kita biasa-biasa aja monoton terus apalagi di bidang handcraft ya itu kan membuat pembeli itu seperti tidak tertarik atau kok produknya begini-begini terus, kita harus membuat kemajuan-kemajuan yang sekiranya itu belum ada di pasaran. Jadi kayak harus lebih memikirkan nanti kedepannya setelah plan A, plan B, plan C nya itu seperti apa. iya. Setelah itu juga membagi waktu, untuk membagi waktunya Oke. itu lebih ini. Mungkin dari Mbak Griselda, ada nggak sih yang buat Mbak Griselda itu mikir, wah ternyata dunia usaha tuh kayak gini ya? Ada dan banyak sekali. Mungkin kalau Mbak Tita tadi karena basicnya di rumah sudah terbiasa berwirausaha. Kalau saya berbeda dari mama papa saya, dari keluarga saya tuh nggak ada yang berwirausaha. Jadi dunia usaha, wirausaha adalah hal yang benar-benar baru. Jadi waktu di awal tadi makanya saya tertarik karena saya ya mau tahu seperti apa sih, terus akhirnya masuk ke bidang kuliner. Di situ kan kita jualan. Kalau mungkin teman-teman mahasiswa tahu ada booth warna biru di kampus 2. Nah, itu punyanya inkubator kewirausahaan. Nah, dari situ kan nanti kita kayak mulai dari belanjanya, kita masaknya, terus setelah itu kan dapat cuannya, terus bikin pembukuan yang dasar gitu. Itu sesuatu hal yang baru juga bagi saya terutama. Terus membagi waktu juga antara perkuliahan dan juga usaha di sini, karena di inkubator itu, di booth itu kita sendiri Mas, kita mahasiswa sendiri yang benar-benar nyiapin dari awal sampai akhirnya nanti jualan ke mahasiswa juga tuh ya kita sendiri. Jadi agak sedikit kan awal-awal maba ya, mahasiswa baru, jadi transisinya ke membagi waktu juga sangat hal yang baru dan menyenangkan sih. Oke. Selanjutnya, menurut kalian apa hal paling penting yang harus dipelajari kalau mau serius di dunia wirausaha ini? Mungkin dari Mbak Tita dulu. Mungkin kalau dari saya pribadi itu lebih ke niat sih. Kalau kita niat dari awal itu sudah yakin pasti di bidang handcraft terutamanya itu kita pasti bakalan mau untuk terus berproses di dalamnya. Tapi ketika kita dari awalnya aja sudah goyah kayak aku nggak yakin nih aku bisa bikin produk ini ya, nanti kedepannya juga bakalan pupus aja harapannya kayak gitu. Betul. Oke. Mungkin dari Mbak Griselda. Setuju, niat itu yang terutama dan yang paling utama, karena ya itu udah dijelaskan sama Mbak Tita. Cuma kalau saya yang perlu dipersiapkan lagi selain niat itu mungkin apa ya ngomongnya, kalau kita kan tim, nggak bisa bekerja sendiri, pasti bekerja sama dengan yang lain, bekerja sama dengan mahasiswa yang lain, dan itu belum tentu sama, maksudnya mahasiswa yang lain tuh belum tentu sama prodi atau satu kelas, pasti kan beda prodi, beda semester, kayak gitu kan. Menjaga mood satu sama lain itu jangan kaget kalau temennya beda-beda pemikirannya. Nah, betul. Kalau lagi temennya nggak mood terus kita gangguin kan temennya marah. Nanti kalau kita ikut marah nggak jalan. Nah, itu kayak apa ya? Seperti kayak hal-hal kecil itulah, itu perlu dipersiapkan juga. Jadi jangan kaget kalau nanti misal ketemu sama teman baru yang karakteristiknya itu yang nggak pernah kita ketemu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya ini. Ada nggak sih momen seru atau proyek yang menurut kalian paling berkesan selama magang di inkubator ini? Mungkin dari Mbak Griselda dulu. Momen seru atau proyek banyak sih. Kalau
lebih ke momen ya. Iya. Mungkin kalau ke momen tuh sama teman-teman itu ini aku cerita satu peristiwa, satu cerita lucu lah. Jadi waktu itu musim hujan, kan kalau di booth itu punya 3 meja yang ada payungnya. Nah, waktu musim hujan deras, angin, itu kadang air bisa Nampung. bisa masuk kayak kena booth. Akhirnya kan kita mau nggak mau kalau hujannya dadaan kan pasti udah beresin langsung tutup segala macem. Nah, kebetulan booth dalam kita tuh masih kecil Mas. Jadi muat cuma untuk 3 orang, sedangkan kalau kita lagi shift itu bisa 6 sampai 7 orang. Nah, karena tiba-tiba hujan lebat tadi, yang bisa masuk booth 3 orang. Nah, kebetulan yang 5, saya lupa 4 atau 5 ini itu naik ke atas meja, naik ke atas kursi yang ada payungnya. Ya udah, itu mereka di situ sambil pegangan karena hujan. Itu salah satu sih sebenarnya. Kalau teman-teman join ikut itu pasti banyak hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang seru. Itu kalau dari aku. Mungkin dari Mbak Tita sendiri. Kalau dari aku sendiri mungkin pengalaman menyenangkannya kalau lagi studi kunjungan gitu, maksudnya kayak kemarin pernah itu di Pink Inspiration. Itu kan kita belajar tentang cara sablon mood, percetakan gitu ya, percetakan itu, terus caranya bikin baju, sablon baju, terus pin dan lain sebagainya. Jadi kita di sana itu bisa dibilang sambil belajar tapi sambil main, terus dapat wawasan aja sama relasi-relasi dari sana gitu. Mungkin mau nambahin Mas, ini kayaknya kalau handcraft sama kuliner sama proyek yang seru itu kadang ada dari pesanan dari mungkin Bapak Ibu Prodi yang sedang ada event. Nah, kadang misalnya nih dari Prodi Bimbingan Konseling punya event apa, terus nanti makanan bisa pesan ke kita, terus untuk produknya juga bisa pesan ke kita, itu juga betul buat merchandise kayak itu tuh. Itu proyek yang menyenangkan sih. Iya. Jadi untuk para dosen Unipma atau untuk sobat-sobat Unipma, adik-adik mahasiswa sekalian, bisa kalau mau pesan sesuatu ya. Boleh. Mungkin kalian ada event di acara keluarga dan lain sebagainya, bisa pesan di inkubator. Setuju. Promosi nih. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir ini. Kalau ada teman-teman kita yang pengen ikut magang kayak kalian ini, gimana sih caranya? Kalau dari aku waktu itu biasanya itu ada dibuka pendaftaran, apalagi ini kan masuk ke semester genap ya. Ya betul ya, masuk ke semester genap. Jadi biasanya kan UKM buka pendaftaran, Orgama buka pendaftaran. Nah, inkubator kewirausahaan sendiri biasanya juga membuka pendaftaran bagi mahasiswa. Nah, itu benefitnya banyak guys. Mulai kalau dari aku itu dulu itu konversi 2 SKS. Jadi kalau di bimbingan konseling kayaknya di semua jurusan semua prodi itu ada mata kuliah kewirausahaan. Iya, ada. Nah, itu waktu saya bisa ke konversi. Jadi dapat konversi, terus dapat pengalaman baru. Itu jadi nggak perlu menyiapkan yang berat-berat, cukup siapkan niat yang aku mau sampai selesai, jangan di tengah-tengah jalan nanti berhenti. Jadi kalau buka pendaftaran langsung aja hubungi nomor di flyernya. Kalau nggak gitu bisa langsung ke Instagram, mungkin follow dulu Instagram. Boleh, ada inkubator kewirausahaan. Buka aja. Jadi mungkin kalian bisa pantengin dulu Instagramnya. Mulai sekarang bisa follow dulu, nanti kalau ada open recruitment kalian tinggal daftar. Setuju. Kalau nggak gitu ya bisa mungkin ke kantornya kewirausahaan ada di kampus 2 lantai 1. Oke, jadi kalau kalian mau daftar, yang pertama bisa mantengin IG-nya dulu, bisa datang langsung ke inkubatornya ya, mungkin tanya-tanya ke kakak-kakaknya atau ke kantornya kewirausahaan. Oke, jadi sebenarnya ini saya seneng banget ya datang di sini menjadi MC podcast kalian, sehingga istilahnya menambah kayak ilmu baru untuk saya, terutama bidang kewirausahaan ini. Jadi intinya guys, untuk kalian kalau mau berwirausaha itu harus berani mengambil resiko. Setuju. Ya. Dan kalau kalian punya usaha,
itu harus berinovasi terus-menerus. Ya. Jadi Setuju. produknya itu enggak monoton dan tidak ketinggalan zaman seperti itu, guys. Mungkin ada tips-tips lain untuk berwirausaha. Iya itu Mungkin tadi. dari marketing atau dari lain sebagainya. Kalau saya mungkin marketing ya, sama inovasi produk itu nggak cuma produk yang barang atau yang bisa kayak handcraft ini, di kuliner itu juga harus tetap berinovasi. Nggak bisa menunya itu terus biasa-biasa aja. Terus yang Kadang- luar biasa. Nah ya kadang itu misal nih menunya tuh cuma nasi goreng, tapi kita harus berinovasi kayak namanya yang menarik apa ya, yang kayak waktu pelanggan atau yang mau beli baca itu apa ini kok saya tertarik. Nah Jadi itu kepo jadi gitu kepo. ya. Terus Pengen untuk nyobain. betul, terus untuk marketing itu juga gunakan Instagram, WA itu menurut saya modal yang paling murah dan bisa dilakukan. Kita nggak usah, selama yang saya lakukan dan teman-teman itu kita nggak pernah sebar flyer yang kertas Iya, kayak gitu, pamflet gitu ya. gitu nggak pernah. Jadi kita bisa minta tolong ke Bu Rizka atau Bu Sesa atau dosen-dosen lain yang mungkin terjun di bidang kewirausahaan. Nanti Bu ini inkubator kewirausahaan lagi buka ini nih, minta tolong dong untuk di share, dipromosikan. Biasanya kita gitu. Terus Instagram tuh juga, karena sekarang siapa yang nggak punya Instagram? Itu kalau dari kuliner sih, mungkin dari handcraft. Dari handcraft ya ini aja sih, konsisten menjalankan usaha. Karena kalau misalkan kita baru buka usaha sedikit terus habis itu berhenti, itu nggak akan berkembang lah intinya. Harus konsisten terus, meskipun mungkin peminatnya masih sedikit, tapi ya udah dijalanin aja. Misalkan dapat pesanannya hanya sekitaran under dari 50, itu ya kita terima aja dulu, kayak yang penting tetap berjalan aja biar nanti kedepannya itu tetap bisa. Jadi harus konsisten ya guys ya. Betul. Oke. Jadi mungkin kalian kalau mau tanya-tanya juga nanti lebih lanjut bisa DM Instagramnya kakak-kakak ini ya mungkin. Oh boleh. Kakaknya ini apa Instagramnya boleh disebutkan? Mbak Tita dulu. Instagram Jadi malu saya. Titania_Damayanti. Oke, kalian bisa follow dan DM ya. Untuk kakak satunya Untuk saya minta tolong ya nanti GRSLD A-nya 3 kali. Jadi Griselda nggak pakai I, nggak pakai E. Oke, sekian ya Sobat Unipma. Jadi kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya kakak-kakak ini dan juga semua platform yang dimiliki oleh Unipma. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Unipma Smart and Competitive.